Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MK Akuntansi Syariah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengenalan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Nah, kalau kita lihat akuntansi sendiri, kalau didefinisikan menurut ISO atau bukunya ISO tahun 2010 merupakan suatu seni, kemudian suatu prosedur. Ada juga yang mengatakan sebagai suatu sistem. Kenapa akuntansi itu dikatakan sebuah seni? Karena dalam akuntansi itu tidak boleh ada satu kesalahan pun dari mulai dokumen transaksi sampai dengan proses tutup. Sehingga kalau kita lihat di catatan dokumen transaksi, kalau melakukan kesalahan, kalau kita ke lembaga keuangan syariah atau ke perbankan gitu ya, kalau kita menggunakan slip penarikan atau menggunakan slip tabungan, ketika kita salah mesti disuruh ganti, kalau enggak disuruh paraf. Karena dari dokumen transaksi ini dikatakan seni tadi tidak boleh ada satu pun yang salah. Kemudian dikatakan prosedur karena dia harus urut dari mulai analisis dokumen sampai ke proses tahap akhir yang kita sering sebut dengan si. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa bedanya akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah? Kalau akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah siklusnya sama, ya, ada 3 bagian: input, proses, dan output. Input dari mana datangnya? Dari dokumen transaksi. Kemudian diproses dari benar. Outputnya adalah laporan ke sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah namanya kegiatan usaha. Itu yang membedakan. Nah, siapa yang memakai akuntansi syariah? Yang memakai akuntansi syariah adalah entitas syariah. Entitas syariah dibagi menjadi, kalau ini berarti ada dua. Apa? LKS dan non lembaga keuangan syariah yang berbasis perbankan. Perbankan bedakan lagi menjadi bus dan ada lagi langsung bank umum syariah. Bank umum syariah di Indonesia ada berapa? Ada berapa? Ada? Kalau punya 14. Bisa 21 jadi 12. Kenapa 12? Karena 3 bank. Apa? Bank syariah milik negara merger menjadi 1 bank. Tadi yang disebutkan BSI berarti gabungan 3 bank milik negara. Apa saja? BRI, sama Mandiri Indonesia digabung menjadi BSI. Sehingga dulu 14 bukan berkurang menjadi 12, tapi karena yang 3 ini baru menjadi 1. Jadi ada BA, ada CBA, dan seterusnya. Dengan BUS ini berarti cabang dari bank konvensional, tapi di dalamnya operasionalnya ada BUS, ada 7. Ini ada 160. Nah, data ini bisa diakses di OJK. Laporan keuangannya bisa diakses. Jadi sangat mudah kalau misalkan mau meneliti tentang perkembangan perbankan syariah, baik dilihat dari asetnya maupun dilihat dari kegiatan usahanya bisa diakses. Kemarin Ibu juga meneliti tentang kegiatan utama perusahaan
perbankan baik BPS, US sama US. Dari dari 6 kegiatan utama usahanya ada satu yang tidak pernah atau sedikit yang dikelola. Ibu kemarin meneliti tentang Istisna atau akad jual beli secara besar. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi proses utama dari aturan syariah maupun konvensional itu sama. Dari mulai input, kemudian diproses, kemudian lahirlah output. Apa yang sering disebut dengan siklus akuntansi? Ada berapa siklus akuntansi? 3. Ini kan kalau di secara garis besar. Kalau dirinci ada? Ada? 7. Apa aja? siklus akuntansi Penjualan, posting buku besar, neraca apa? Neraca saldo, begitu? Saja. Terus semester 5 ya. Terus? Oh iya bukan. Boksit masuk ke siklus apa enggak? ya Masuk. Tetapi kertas kerja bukan bagian komponen dari laporan keuangan. Dia fungsinya hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, rangkaiannya sama. Konvensional dengan syariah juga sama. Nah, sekarang apa itu aplikasi syariah? Nah, di situ juga sama, merupakan proses identifikasi. Identifikasi apa? Berawal dari bukti transaksi. Jadi kita sebagai seorang accounting, kalau salah menganalisis dokumen transaksi, mengidentifikasi sudah dipastikan kalau dari benar sudah salah, sampai penuntut juga salah. Jadi kita harus benar-benar jeli ketika menjadi seorang accounting, menganalisis dokumen transaksi, mengidentifikasi kira-kira dia akan berpengaruh terhadap akun apa. Kalau secara umum akun untuk perusahaan jasa ada berapa? Ada berapa? Ada? Jangan pakai kayanya ya. Akun, jenis akun untuk perusahaan jasa ada berapa? Ada 5. Yang lain? 2 Sidikman. Itu kan pengaruhnya. Sidikman Debit kredit itu pengaruhnya. Iya. Ada 5. Dari mulai ada itu akun nomor 1, kemudian utang nomor 2, ya Modal. akun 3. terus Beban. ayo Harta utang modal. 4 pendapatan. Yang terakhir Beban. jadi itu merupakan angka baku untuk nomor akun, tidak boleh salah ya. Jadi 1 itu haknya harta aset. Sekarang bertanya, kalau untuk perusahaan dagang ada berapa akunnya? Kalau perusahaan jasa kan ada 5. Kalau dagang ada ada 8 sebenarnya itu ada 8, tetapi akun 7 nggak ada ya. Jadi 1 itu harta, 6 2 itu juga ada utang 6 atau kewajiban gitu ya, 3 mau ada 4 pendapatan kos
Oh, good. Cause of good soul. Oke. Aku sering disebut dengan kemudian, kok jualan sih pembelian? Sales. Ya. 6 baru. Nah, 7 itu enggak ada. Langsung 8. Kenapa enggak dikasih 7 itu? Kalau sejarahnya itu kurang tahu, tapi memang 7 enggak ada. Jadi dari 6 8. Ya. Jadi 7 memang enggak dipakai. Nah, berapa pendapatan? 2 9 baru bukan lewat ya, kayak juga kayak apa ya, kebakaran itu masuk ke dalam beban di luar usaha. Nah, perbedaannya adalah untuk akuntansi syariah dengan konvensional, yang menaungi atau yang menjadi wadah untuk mencatat itu adalah acuannya adalah PABU atau kebiasaan akuntansi berbasis umum. Kalau konvensional itu yang menaungi adalah KD, LK atau kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan. Jadi mulai PSAK 1 sampai PSAK 58. 58. Jadi laporan keuangannya akuntansi konvensional itu ada di PSAK nomor 1. Tetapi kalau untuk PSAK-nya laporan keuangan konvensional itu ada di 101. Nanti sisanya transaksi-transaksi kegiatan usaha konvensional, usaha syariah. Nah, kemudian PSAK-nya sudah dipastikan tidak menggunakan PSAK biasa, menggunakan PSAK syariah. Kemudian pedomannya adalah pedoman kalau untuk perbankan gitu ya, menggunakan perbankan di Indonesia, satunya menggunakan perbankan syariah. Nah, kemudian yang menyusun itu menggunakan DSAK. Kalau menggunakan konvensional menggunakan Dewan Syariah. Punten. Apa? Dewan sih ya, bukan departemen, bener Dewan Standar Akuntansi Syariah di bawah naungan DSN. Kalau kita kan KIAI, lalu dia menggunakan DSN. Nah, sudah dipastikan landasan syariahnya kita menggunakan fatwa MUI, ya, hadis dan Al-Quran. Nah, ini digunakan di surat Al-Baqarah 282, tapi kita nggak akan membahas tentang fikih muamalannya, nanti salah tafsiran. Tetapi dari surat Al-Baqarah ini sebenarnya kalau dijabarkan secara harfiah ini masuk ke dalam fungsi auditing. Nah, kita masuk ke bapaknya akuntansi. Siapa bapaknya akuntansi? Luca Pacioli. Ini kalau yang berasal dari akuntansi dari SMA atau mungkin dari SMK pasti nggak asing dengan yang namanya Lucas Pacioli. Dia orang Italia yang dianggap sebagai bapaknya akuntansi. Bapaknya akuntansi. Jadi dia dulu menciptakan buku yang namanya apa di situ? Summa de Arithmetika, Geometri Dia itu sebenarnya buku matematika. Jadi akuntansi itu dulu masuk ke dalam komponen keilmuan matematika. Nah, di sana salah satunya adalah yang paling terkenal adalah double entry accounting system atau bookkeeping atau sistem buku berpasangan. Seperti yang tadi disampaikan ada debit dan kredit. Jadi awal mulanya adalah oleh si Lucas Pacioli, dia seorang pendeta Italia di abad 13. Nah, tetapi kalau ditelusuri ke antara akuntansi konvensional dengan syariah itu dua mana sih kan gitu. Nah, kita lihatnya adalah dari sejarahnya turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran itu kan di tahun 610 Masehi atau 800 lebih duluan dibanding si bukunya Lucas Pacioli. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa
pada masa itu akuntansi syariah tidak booming atau tidak dipakai. Ya. Kenapa? Karena dulu zaman-zaman di benua Eropa itu kan dia melakukan perdagangan secara global, dia tidak menggunakan sistem syariah. Maka yang kita pakai di Indonesia pun menggunakan sistem global. kapitalis. Tetapi setelah tahun 98 lahirlah yang namanya perbankan syariah pertama atau BI, bank apa itu namanya muamalah, barulah banyak regulasi-regulasi yang mengatur tentang itu. Nah, sekarang kita masuk ke Nah, kita masuk ke perkembangan akuntansi syariah. Nah, yang dimaksud dengan kegiatan usahanya itu ada di PS angka 102 sampai PS angka 107. Oh, 109 sorry. Nah, dari mulai akuntansi murabaha. Apa itu murabaha? Ada akuntansi salam, akuntansi terus ya, Syarakah, ya, mudarabah, wis, mudarabah Bu. Ini adalah produk utama dari entitas syariah. Murabaha, salam, istisna adalah produk Perbankan, iya, jual beli. jual beli. Kalau jual beli berarti memperoleh Mat? Atau ke kami jarang dapat apa? Jarang dapat? Apa ini jarang? Jarang. Sewa. Mujana kamu jarang? Bagi hasil kerjasama. Sehingga dapatnya apa? Nah, jadi produknya entitas syariah adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sektor real. Nah, contohnya murabaha, salam, istisna dia merupakan akad jual beli. Perbedaannya adalah kalau murabaha jual beli yang bisa dilakukan menggunakan pesanan maupun tidak, dan pembayarannya dapat tunai maupun tangguh atau dicicil. Kalau salam dengan istisna dia merupakan pure barang pesanan. Tetapi bedanya kalau salam harus lunas di muka. Kalau istisna boleh dicicil atau boleh diangkat. Jadi perbedaannya salam dengan istisna dari segi pembayaran dan dari segi pesan. Kalau ijarah adalah sewa, sehingga dibedakan sewa dari dua, ada ijarah biasa dan ijarah mutadawil, kaplik, atau YBT, atau ada peralihan kepemilikan dari sewa menjadi hak penyewa. Nah, kalau musyawarah dengan mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara si pemilik dana atau Showroom, sohibul mal dengan pengelola dana disebut dengan ada si pengelola dana, ada si pemilik
pidana melakukan kerjasama pastinya di situ untuk kegiatan usaha. Kemudian muncullah yang namanya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang disebut dengan nisbah atau persentase pembagian bagi hasil antara sohibullah dengan itu. Dan untuk akad mudarobah, musyarakah, salam istisna dan seterusnya itu ada diatur di PSAK 101 sampai 109. Ya. Ini kalau di ekonomi syariah di semester 3. Nah ini laporan keuangan. Nah sekarang ditanya, untuk laporan keuangan konvensional ada berapa? Ada? Laporan keuangan? Iya, laporan keuangan. Ada? 4 apa aja? Neraca, laba rugi, harus kas. Udah? Ada? 5. Laba rugi, perubahan lakuiditas atau perubahan posisi perubahan Modal. neraca, arus kas, catatan laporan Keuangan. yang terakhir apa? Catatan atas laporan keuangan. Kalau di entitas syariah ada 4. Ada 9, 5 masuk ke sini, tambah 4 lagi, yaitu laporan zakat, infak, satunya Wakaf. laporan sudah masuk ke sini ya, wakaf nggak masuk ya. Satunya bagi hasil. Nah ini tadi yang mengatur atau yang membuat aturan untuk akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah, untuk peraturan pencatatannya masuk ke dalam ranahnya Dewan Ikatan Akuntansi Indonesia. Tetapi kalau untuk berbasis dia syariah atau tidak, itu masuk ranahnya DSN. Nah, pengguna laporan keuangan entitas syariah ini dari satu sohibul mal sampai ke masyarakat. Kalau di breakdown ini nanti ya dasar aktualnya ya. Kalau di breakdown, nah penggunanya adalah di jadi poin 1 sampai 4 tadi ya yang disebutkan neraca, perubahan modal dan sebagainya, ini yang memakai adalah si investor atau si pemilik dana. Kemudian ada laporan terikat, investasi terikat, si lembaga keuangan sebagai agen atau manajer investasi. Ini kalau dari murabahah sampai mudarobah ini transaksi yang mana ini? Investasi terikat. Masuk? Masyarakat dan mudarobah. Masyarakat dan mudarobah. Tetapi sifatnya hanya mencarikan atau dia sebagai mediator atau mencari agen untuk mencarikan lahan bisnis. Nah kemudian laporan ZIS, laporan sumber dana, port atau dana kebajikan ini masuk ke dalam fungsi sosial. Nah kita naik lagi ke atas. Lihat lagi konsep dasar pencatatan akuntansi. Ada dasar akrual dan dasar cash basic. Apa? Akrual basic dan cash basic. Ini akuntansi harus paham. Cash basic dan akrual basic. Apa? Jadi dasar pencatatan di akuntansi itu ada dua, ada konsep dasar akrual basic dan cash basic. Apa yang cash basic? Cash basic terjadi pencatatan manakala ada transaksi tunai. Jadi kalau tidak ada transaksi tunai tidak dicatat.
Tetapi kalau menggunakan accrual basic, tidak selalu menggunakan cash basic atau yang tidak selalu menggunakan kas masuk. Jadi setiap ada transaksi baik tangguh ataupun tidak, semuanya dicatat. Nah ini juga dipakai oleh lembaga keuangan syariah. Sama menggunakan accrual basic dan cash basic, tetapi cash basic dipakai hanya untuk bagi Hasil. Jadi di lembaga keuangan syariah tidak akan mencatat bagi hasil ketika belum ada transaksi bagi hasil atau belum ada yang namanya keuntungan. Maka lewat. Kalau di kita kan enggak. Kalau di akuntansi konvensional enggak, walaupun dia masih tersimpan di nasabah atau masih tersimpan di pelanggan, sudah kita catat sebagai keuntungan. Tapi tidak boleh untuk konsep dasar di lembaga keuangan syariah. Dan sampai sini ada pertanyaan sebelum ibu yang bertanya. Sebenarnya kan kalau dibagi, dia kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana berarti lembaga keuangan syariah memperoleh dana dari nasabah. Sekarang pertanyaannya, ketika kita aplikasikan, misalkan kamu jadi seorang accounting, ya, data nasabah A memberikan atau nabung gitu ya, uang taruhan 3 kepada bank. Posisi sebagai accountingnya perbankan, ketika menerima uang tabungan dari nasabah sebesar 3 juta, 3 juta ini dicatat sebagai apa? Uang 3 juta, ketika kita menerima uang sebesar 3 juta untuk menghimpun dana, nabung taruhlah dengan akad wadah gitu ya, dalam bentuk tabungan hidup atau tabungan biasa. Kamu sebagai seorang accounting terima uang 3 juta, ketika di jurnal menerima uang kas yang di jurnal apa dengan apa? Kasnya dapat apa, kasnya nambah atau kurang? Nambah sebelah lebih. Terus apa artinya? Atau apa? Kalau dengan tempat yang dulu bisa. Iya, taruhlah dulu. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu lihat buku tabunganmu, ketika kamu nabung di buku tabungan, kasmu akan di sebelah debit atau kredit? Kenapa? Karena bank ketika menerima uang tunai dari nasabah, uang sebesar berapapun dari nasabah itu dianggap sebagai utang, karena uang itu titipan, ya. Sehingga mesti ketika kamu nabung di buku tabungan akan ada di sebelah kredit. Beda kalau kita menerima uang dari customer, ya udah kita terima, kasnya di debit, kemudian pasangannya piutang atau benda, ya, sehingga bentuk tabungannya akan gede, sehingga kas ini di buku, bukan di buku tabungan ya, di keuangannya si perbankan akan di debit, kasnya nambah, tapi nambah ini sebagai utang hidup, ya, atau wajidah atau tabungan. Tapi nanti di buku tabungan akan berada di sebelah kredit, karena bank merasa bahwa uang yang diberikan itu merupakan bagian dari utang. Nah sekarang masuk ke laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan konvensional, rumus dari laporan laba bersih adalah pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan dibagi menjadi dua. Operasional dan non operasional. Kalau pendapatan operasionalnya di lembaga keuangan syariah
Yaitu yang ada di ayat. Mulai dari murabah, istisna dan alam. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika bank atau lembaga keuangan syariah membebankan hingga misal nih ada uang prestasi dari si nasabah gitu ya, kemudian kita memperoleh pendapatan hingga. Ini masuk unsur laporan abadi atau tidak? Masuk atau tidak? Tidak. Masuk atau tidak? Saya masuk. Masuk? Alasannya? Kalau masuk di mana? Tidak masuk detail. Masuk di pendapatan operasional atau non operasional? Non operasional. Non operasional. Ini kalau lembaga keuangan syariah bisa. Pendapatan denda dia masuk di laporan apa? Dana kebajikan. Jadi dana-dana yang dianggap non halal oleh lembaga keuangan syariah tidak masuk ke dalam pendapatan non operasional, tapi masuk ke dalam dana kebajikan. Nah, dana kebajikan ini nanti disalurkan menjadi dana yang lain atau dana pon gitu ya. Jadi tidak masuk sini, tidak boleh. Misalkan juga penalti kayak gini tidak boleh. Yang masuk di sini hanya operasional dari bagi hasil, dari apa margin, dan satunya dari fee atau dari ijaroh ya. Nah kemudian neraca konvensional hanya terdiri dari utang hasil sama dengan U plus M, utang plus pos. Tetapi kalau untuk neraca di lembaga keuangan syariah ada dana sirkat temporer. Dari mana ini? Dari bank lingkungan. Jadi ketika lembaga keuangan syariah itu menghimpun dana dalam bentuk apa namanya tabungan waria dan lain-lain, dia nanti masuk ke dalam dari mudarabah masyarakat masuk ke dalam dana sirkat temporer. Ya. Jadi laporan keuangan di lembaga keuangan syariah untuk posisi keuangannya adalah harta sama dengan utang plus dana temporer plus ditambah dengan modal. Nah ini adalah laporan keuangan. Nah ini adalah makanan pokok kita sehari-hari. Sekarang ini tanya menghimpun dana. Menyalurkan dana. Menyalurkan dana berarti lembaga keuangan syariah yang punya dana atau sebagai sahih benar dalam bentuk mudarabah atau kerjasama. Ketika menyalurkan dana kepada nasabah, dia masuk ke kelompok akun mana? Bank atau lembaga keuangan syariah memiliki dana disalurkan kepada nasabah dalam bentuk mudarabah atau musyarakah atau apapun gitu ya disalurkan. Nah transaksi mudarabah musyarakah ini kalau di lembaga keuangan syariah masuk ke akun mana? Utang, modal, pendapatan, contoh ya. RKS
akan mudharabah sebesar 300 juta. Mudharabah ini masuk dalam akun apa? Akun? Aset golongan iya jadi mudharabah ini dianggap atau diasumsikan atau dianalisis digabungkan di dalam golongan aset masuk ke dalam atau investasi. Nah, sehingga kesulitannya anak KKN atau ekonomi syariah adalah ketika akuntansi dasarnya itu tidak menguasai. Itu kelemahannya adalah kita kalau masuk di lembaga keuangan syariah harus mentransfer atau merubah, mengkonversi transaksi syariah supaya bisa dijurnal. Sehingga akuntansi yang tadi mulai harga sampai beban ini bagaimana caranya ketika ada akad ini bisa dijurnal. Sehingga pada saat kita memberikan dana kepada nasabah dalam bentuk akad apapun kita deklarasi kira-kira dia itu masuk dalam transaksi mana sih, akun yang mana ya gitu. Kalau kita memberikan berarti kan bukannya kita memberi pinjaman masuk dalam golongan piutang, piutang masuknya dalam golongan piutangnya nambah harta bertambah 9 ya. Tapi ada harta lain yang berkurang karena kita memberikan pembiayaan dalam bentuk cash sehingga katanya berkurang. Golongan harta ketika berkurang ada sebagai. Nah itulah yang jadi kesulitan ketika kita menjadi seorang akuntan. Kemudian akuntansi dasarnya tiga ada dua sama. Nah prinsip kita ketika menghitung dana berarti dianggap sebagai utang. Ya. Nah syaratnya adalah jika kita menjadi solidar. Nah, posisi kita dari mana? Posisi kita dari tengah. Artinya kita bisa menjadi mudhari, bisa juga menjadi solidar. Jadi nanti kalau misalkan kamu lulus, kemudian menjadi seorang yang accounting di lembaga keuangan syariah, posisi kamu ini ada di sini, bisa menjadi solidar, bisa menjadi guru, dan harus kamu jurnal setiap transaksi dengan nasabah. Nah ini adalah PKK-nya. Nah sekarang kita mau tanya bedanya transaksi murabah dengan leasing itu apa bedanya? Leasing atau beli motor kereta. Kalau yang mereka itu kan menggunakan sistem leasing kan. Apa bedanya dengan murabah? Boleh nggak Pak? Ya. Itu kalau leasing semuanya seperti ditetapkan, semua misalnya murabah seikhlasnya. Seikhlasnya, ada yang lagi yang berpendapat? Ada yang berpendapat bahwa kalau leasing bunganya sudah ditetapkan. Kalau murabah belum, atau seikhlasnya. Ada yang pendapat? Kalau murabah itu kesepakatan. Murabah kesepakatan antara siapa dengan siapa? Antara pembeli dan penjual. Antara pembeli dengan bank. Kemudian kalau leasing? Kalau itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Ada lagi yang mau berpendapat? Leasing dengan murabah. Leasing itu berarti yang lewat FIM, lewat apa sih ya? Adira,
lewat. Cari apa? Oke, kalau ditangkap, tadi kamu mengatakan bahwa ada ikhlasnya ada yang ditetapkan, tapi konteks ikhlas itu bukan berarti pasrah loh ya. Kemudian nggak ada hitung-hitungan. Namanya ikhlas adalah antara si nasabah dengan perbankan itu sepakat. Ilustrasinya gini. Kalau leasing, kalau kamu dikasih brosur atau iklan motor taruhlah harganya 18 juta. Tahu-tahu tiap bulan taruhlah sekolahnya 1.200.000. Kalau dikalikan 35 bulan atau 3 tahun cicilan, tahu-tahu ketemunya 32 juta. Bunga yang dia ambil tidak ada kesepakatan dengan kita, belum yang monggo bayar serahkan. Tetapi kalau penerbangan itu enggak. Kita datang ke lembaga keuangan syariah, kita ngomong, misalkan dengan BSI, saya pengen beli motor Scoopy misalnya, harganya 18 juta. Kita datang bareng-bareng ke dealer. Nah kemudian yang membayari adalah BSI misalnya. Maka BSI akan tawar-menawar dengan si nasabah, bukan dengan si dealernya. Si BSI akan mengatakan bahwa harga motornya 18 juta. Saya mengambil margin taruhlah 10%, sehingga harga motornya dengan saya 18 juta plus berapa? 1,8 juta, sehingga totalnya taruhlah ya. Mau apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau setuju angkat salaman ya. Artinya ketentuan harga di situ menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya, kemudian membayar dengan harga lebih sebagai laba. Lebihnya berapa tadi? 10%. Dan nanti si nasabah sepakat dengan lembaga keuangan mau dicicil berapa kali? Tinggal 19,8 dibagi berapa cicilan. Artinya 10%, 20%, 15% itu memang pure diketahui dua belah pihak harga asli itu berapa. Kalau yang di leasing itu kan enggak, harga sekian, atau nyicil segitu. Mau yang terserah paling dapat cashback gitu kan, dapat 500 atau 2 juta kan gitu. Tetapi ketika kita dengan lembaga keuangan syariah enggak. Tetapi ketika mau dilunasi ya sesuai dengan angka. Kalau di bank konvensional kan biasanya kalau misalkan pinjam 1 juta taruhlah ya untuk 10 bulan, kemudian di bulan ketiga kita mau lunasi biasanya akan ditambah dengan bunga 1 kali bunga. Kalau di sini nggak sesuai dengan angka. Kalau memang angkanya udah 1980 ketemu tiap bulan misalnya ya per bulan 2 juta misalnya, udah 2 juta terus. Ketika dilunasi nggak ada potongan apapun, sejumlah akad tetap. Nah itulah yang disebut dengan keluar dari ini juga. Kenapa? Karena dua belah pihak tahu harga belinya berapa, keuntungannya diambil juga berapa. Sehingga kabut yang ada seru. Nah kemudian kamu login pakai PIN 6206126. Kemudian nanti kalau di next itu kan nickname itu berarti nama apa namanya pendek. Laptop satu. Nangke, Bundes, Moli, termasuk Danis. Dari 3. Oke, langsung. Ada saya beri. Wandu, Devi, Prima, Aplis, Kucuk. Ayolah, sampai di sini pakai tes. Iki.
Oke, 18. Tunggu. Ready? Kita udah waktunya. Oke, siap ya. Oh, ini. Oke, hari ini. Oh, enggak muncul ini ya di layarnya. Enggak ininya. Oke, kita lihat siapa yang betul ya. Oh, di situ siapa? Dan cuma kabu dari baru disebutkan untuk akuntansi syariah. Biru, biru. Biru, biru. Ya. Lanjut, laporan keuangannya dihasilkan akuntan syariah, burung dihapus. Ada? Ijo, ijo. Kunci jawabannya yang kurang ada 9 harusnya. Akuntansi konvensional muncul pertama kali di tadi yang Mas Masili. Saya ini siapa saya? Oh, kuning kuning. Nah, bagus. Oke, siapa podium pertama? Apa? Transaksi yang dilarang dalam akuntansi syariah. Merah, merah. Ya. Astagfirullah. Kalau dibakar rasanya. Giba nggak masuk dalam transaksi syariah itu rasanya. Apa ini? Yang bertanggung jawab dalam ruang itu transaksi syariah. Kuning kuning. Memang sama lo. Yang materi mana lu? Gak perhatikan ini materi mana nih? Yang bukan pengguna laporan keuangan saya.
Biru. Betul. Sholat aku ganjel soal ini. Salah. Laporannya keuangan berisik nomor 8 iya laporannya berisik hari ini kita cukupkan, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tentang penghimpunan dana untuk lembaga keuangan syariah Ridho Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.